Sebenarnya lo lagi ada masalah apa sih sampai ngelamun kayak tadi di motor? Ya, kenapa nggak cerita aja sama gue? Siapa tahu gue bisa bantuin lo. Enggak ada masalah apa-apa, enggak apa-apa kok, aman. Udah lah, lo nggak usah gengsi, cerita aja sama gue. Wah, Bara udah makin berani deketin Reva. Dia emang sengaja kayaknya pura-pura nolongin anak warrior. Padahal niatnya mau modusin Reva. Gue gak bakal biarin Bara ngerebut Reva dari Putra. Dan sampai kapanpun, gak ada yang boleh dapetin hati Reva selain Putra. Tapi ngomong-ngomong ya, enak juga ya kalau kita tinggal di apartemennya. Kita nih kalau mau ngapelin pacar kita masing-masing, cuma ngejengkang sekali doang, habis itu langsung nyampe, nggak buang-buang bensin. Lu Wisla sosokan lo gaya lu pengen tinggal di apartemen. Tinggal di apartemen itu biaya pengeluarannya lebih mahal. Belum sewa bulanannya, belum maintenance-nya. Kalau gua sih lebih senang tinggal di kampung. Bener, selain udaranya adem, jiwa sosialisasinya juga tinggi. Bener feeling gue selama ini. Gue udah yakin banget, tuanya lo akan mirip sama Kong Jamil. Pola pikir lo ya udah mirip banget nih. Tinggal bentar lagi lo, aduh. Tajirnya iya mirip, tapi kalau mukanya Gantengan Kong Jamil. gua dong. Kan lu tahu, gua mah anak masa kini. Kong Jamil masa gitu? Gitu dong. Kenapa? Kok lemes? Capek ya? Mau aku gendong nggak? Emangnya kamu kuat gendong aku? Ya, aku kuat dong sayang. Ayo naik. Ayo. Enggak, kamu modus doang. Nggak percaya. Action. Turun tangga main gendong-gendongan. Itu kan ilmu yang gua buang. Dia pakai tuh. Dia niru gua sama Mika romantisnya. Tahu lo? Setuju gua. Lu sama Mika tuh emang romantis banget kayak di film-film. Fix. That's true. Itu pacar gua dong. Oh, salah. Biar gua tebak, ini filmnya film Titanic. Salah. Salah sih. Lu tau film Beauty and the Beast nggak? Yang ada putri kerajaan, habis itu sama orang yang ya begitulah, beast, buruk rupa gitu. Nah, putrinya siapa? Mika. Mika dong. Berarti buruk rupanya adalah Gue dong. itu maksud gua. Sembarangan lu kalau ngomong, lu kalau ngatain. Mana ada monster kayak gue. Lu nggak tahu emang, gue manusia ganteng se-Instagram. Astagfirullahaladzim. Kemarin se-Jakarta Selatan, sekarang se-Instagram. Kalau Instagram itu mencakup dunia, bro. Lihat Morning siapa. guys. Morning, bro. Loh, Tata sama Mika belum turun juga? Belum. Biasa lah cewek-cewek. Kalau mau ketemu pacarnya harus terlihat lebih cantik, wangi. Ya iyalah. Apalagi pacarnya si Misro. Belum mandinya lama, nyatoknya juga lama. Bener. Ya Misro. Kok lu tahu? Ini kenapa tahu nih? Ini jangan-jangan. Jangan salah paham lo. Wah, Kir, something wrong ya. Nah, makanya, Vel. Kan gue biasa ikut lo ke rumah Tata. Jadi gue suka nungguin juga. Aduh, seujon aja. Cukup akal lagi jawabannya. Palingan bentar lagi juga mereka turun. Yaudah kalau gitu gue sama Marvel langsung berangkat duluan aja kali ya. Yaudah. Bye. Bye. Enak kan kopinya? Enak. Biar lu kayak orang bener. Bener gua. Hati-hati. Waalaikumsalam. Lu gandengan mulu mau nyebrang. By the way, sebenarnya lo lagi ada masalah apa sih sampai ngelamun kayak tadi di motor? Ya, kenapa nggak cerita aja sama gue? Siapa tahu gue bisa bantuin lo. Enggak ada masalah apa-apa, enggak apa-apa kok, aman. Udah lah, lo nggak usah gengsi, cerita aja sama gue. Masalah kalau misalkan gue cerita, ya kasarnya nggak malu gue cerita. Gak usah malu, udah gak apa-apa, cerita aja. Emang gue siapa sih? Ya kan lu tahu Fa, gue dikeluarin dari tempat gue kerja, terus
Gue juga udah nyoba cari kerja sana sini, coba jadi barista di beberapa kafe belum diterima juga. Ya otomatis kan gue belum berpenghasilan nih sekarang. Sedangkan kebutuhan hidup jalan terus. Ya tapi gue bersyukur sih, alhamdulillah gue masih ada sisa tabungan dari setelah gue beli motor. Ya buat sehari-hari lah, kayak gue makan, bensin. Cuma ya buat bayar kontrakan ternyata belum cukup sih. Dan Emang lo udah ditagih buat bayar kontrakan? udah. Makanya ini gue sekarang tuh rencananya mau ke bengkel Warrior. Gue mau coba tanyain ke anak-anak bengkel ada yang mau bayarin nggak motor gue, ada yang tertarik atau enggak. Atau siapa tahu ada pelanggan bengkel yang mau beli juga kan. Ya lumayan lah buat nyambung hidup. Emang lo nggak sayang kalau lo jual motor lo? Sayang banget, apalagi ini masih baru. Cuma ya gue kan harus dahuluin prioritas buat nyambung hidup. Kalau masalah motor mah, insya Allah misalkan nanti rezeki lagi, nabung lagi, ya beli lagi aja gitu. Salut banget gue sama Bara. Ternyata sikap dia dewasa banget dan gak gengsian. Bar, sebenarnya gue pengen nyaranin solusi sih buat masalah lo. Tapi lo jangan tersinggung ya. Solusinya apa emang yang lo tawarkan itu? Gimana kalau sekarang gue minjemin lo uang dulu buat lo bayar kontrakan? Karena gue yakin banget pasti motor lo tuh masih dibutuhin buat lo transportasi, buat lo bolak-balik ke tempat kerja lo nanti, iya kan? Ya, tapi enggak lah, masa gue minjem gak enak. Udah dikasih kerjaan sama lo, masa dikasih pinjaman juga, duit enggak lah. Ya menurut gue gak ada salahnya sih. Anggap aja itu uang lo yang akan nanti gue bayarin ke lo. Jadi gue kasbon dulu gitu. Kurang lebih kayak gitu. Enggak. Lu gak apa-apa? Gue gak apa-apa kok. Wih, asik bener nih berdua nih. Enak ya? Sadar gak apa yang lu lakuin? Yang lu lakuin itu berbahaya buat gua, buat Reva, buat orang pengguna jalan lain, buat lu sendiri juga. Sadar gak sih lu? Itu bukan urusan lo. Kenapa emang? Terus masalah lu apa? Masalahnya, lu deket sama Reva. Dan lu Reva, kalau lu emang gak bisa nerima cintanya Putra, lu jangan sampai pernah deket sama cowok, apalagi sama dia. Ngerti lu? Ozi, bisa gak sih lo gak usah ikut campur hal yang bukan urusan lo? Lu denger, itu bukan urusan lo. Lu gak usah ganggu Reva. Jaga sikap lo. Apalagi ada gue di sini. Gitu. Ayo. Ayo.